Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar, rekan pionir dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan afiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, admin akan menyajikan sebuah tayangan eksklusif dari salah satu media ternama, Media Nawacita Indonesia, bersama Bapak Otholi Zebua, di mana tayangan ini akan menghadirkan wawancara langsung bersama Ketua Umum Rumah Pi Nusantara sekaligus sebagai Kapten Garuda Pasifik, Bapak Dr. Abner Sarlistindi SOS MA. Beliau merupakan salah satu lulusan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude. Tayangan ini adalah tayangan yang sangat spesial dan perlu semua pionir ketahui dengan beberapa bahasan utama mengenai visi dan misi Rumah Pi Nusantara, kemudian penjelasan secara gamblang tentang V-Network dengan nilai Global Consensus Value atau GCV $314.159. Selanjutnya, pentingnya Indonesia memiliki V-Coin, termasuk rasa kepedulian terhadap bangsa dengan bergabung di Rumah Pi Nusantara. Kebetulan admin saat ini merupakan calon daripada pengurus Rumah Pi Nusantara untuk Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten. Semua pionir dipandang perlu untuk menyaksikan dan mendengarkan uraian lengkap tentang proyek V-Network khususnya di Indonesia ke depan. Karena hal ini dipastikan akan menambah suplemen kita merasa memiliki terhadap proyek V-Network ke depan. Mari kita saksikan wawancara eksklusif ini. Jangan pernah di-skip, simak dan saksikan hingga tuntas. Yasdar TV, saluran V-Network. Nah, untuk apa Rumah Pi Nusantara ini didirikan? Nanti Ketua Umumnya, sahabat saya Pak Abner ini akan mencoba menjelaskan kepada kita. Nah, Pak Abner, apa yang menjadi latar belakang sampai ada satu ide mendirikan sebuah sebuah organisasi lah ya, yang disebut dengan Rumah Pi Nusantara. Baik, terima kasih Pak Otholi Zebua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu teman-teman. Ciri khas kami itu salam bahagia gitu ya. Sahabat Nusantara di mana saja teman-teman berada, tentunya ini menjadi satu kehormatan begitu ya. Karena lama saya tidak berjumpa dengan orang hebat saya, Pak Otholi, dan kami sudah ada di sini. Terima kasih Pak Otholi sudah mengundang kita di Media Nawacita Indonesia ya, sahabat Nusantara. Media ini harus kita dukung begitu ya, dan silakan di like dan beri komentar begitu ya. Baik, tentunya teman-teman, pepatah bilang tidak dikenal tidak disayang. Izinkan saya memperkenalkan diri saya dan Ibu Sekretaris Jenderal, dan kami ada 4 orang di sini begitu Pak Otholi. Mohon izin, saya tentunya sahabatmu Kapten Garuda Pasifik, Abner ya. Tadi sudah diperkenalkan singkat nama saya. Di samping saya tentunya Ibu Seli, beliau sebagai Sekretaris Jenderal RPN. Ada di studio Pak Bertanis, beliau Ketua 1 Bidang Organisasi, tentunya ini di pusat semua. Dan ada Ibu Esther, beliau sebagai Sekretaris 1 yang mengurusi organisasi. Jadi ini pucuk pimpinan Rumah Pi Nusantara begitu ya, ada di sini. Tentunya pertanyaan, untuk apa RPN ini didirikan? Ini pertanyaan yang sangat menarik, dan saya kira ini akan mendasari semua percakapan kita ke depan.
Jadi Rumah Pi Nusantara, teman-teman, ini adalah kumpulan para pioner Pi Network di Indonesia. Kurang lebih kita sudah ada penambang aktif itu 1 juta di bangsa kita. Cukup banyak juga ya. Sangat banyak begitu ya. Sudah berapa tahun ini angka 1 juta? Rumah Pi Nusantara tentunya baru didirikan di 2021 dalam grup WA begitu, tapi realnya itu baru tahun 2025 ini mengonsolidasi organisasi. Pi Network ini, karena ini pioner Pi Network ini, itu diluncurkan 2019 secara global di Amerika Serikat. Dan Indonesia, hari ini kita sudah melakukan penambangan, dan kita tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, tanah Papua yang kita cintai. Memang di pulau-pulau ini para pioner sangat besar. Lalu pertanyaan, untuk apa Rumah Pi Nusantara ini didirikan? Ketika kita melakukan konsolidasi begitu, dan ini lintas grup Pak Otoli. Lintas grup, ada WA grup, Telegram, ada platform, banyak platform begitu ya. Dan tentunya sebagai senior di penambangan ini bukan multi level marketing, bukan. Sebagai senior, saya melihat bahwa sudah waktunya modal sosial para pioner di bangsa ini sudah harus dihimpun untuk membangun bangsa. Jadi kita tidak lagi bicara bagaimana menambang koin yang halu-halu itu, kata orang begitu ya. Ini kok pekerjaan mereka apa kok halu-halu kan? Ini kita realisasikan dalam bentuk nyata. Itulah yang menjadi latar belakang saya berpikir bahwa sudah saatnya kita melakukan konsolidasi pioner Pi Network di Indonesia. Ada pemantiknya, triggernya apa? Ketika saya melakukan jajak pendapat di Twitter. Twitter saya ada 28.000 hari ini. Teman-teman teman-teman yang di Twitter, nanti kalau media ini tayang begitu, podcast ini tayang, langsung bergabung saja di Nawacita begitu ya. Jadi saya melepaskan satu jajak pendapat, bertanya kepada teman-teman pioner, jika seandainya pemerintah kita membeli koin Pi, karena koin Pi dalam konsensus itu satu koin $314.159, kalau dirupiahkan tuh 5 miliar. $1. Satu koin. Tapi hari ini kan harganya masih murah ya, masih murah, masih diluncur memang $2,2 sekian, tapi hari ini turun naik ada di 0,7 ya, 0,8. Akhirnya ini yang melatar belakangi sehingga Rumah Pi Nusantara didirikan. Saya bertanya, kira-kira teman-teman mau pemerintah beli koin berapa begitu ya? Singkat ceritanya, dari 80% yang memberikan suara 1.324, teman-teman bisa cek di Twitter saya, itu 80% bilang pemerintah beli koin sebanyak 30 juta koin. 30 juta koin. Dengan estimasi hari ini harganya kan sekian, 0, sekian itu, katakanlah 10.000. Tapi kalau harga ini naik di angka 314.159, itu keniscayaan Pak. Karena sistem sudah bicara tentang itu kan di blockchain. Maka pemerintah kita memiliki uang kurang lebih 150 kuadriliun. Artinya untuk bayar utang negara, untuk kesejahteraan rakyat itu kita ada modal untuk itu. Dilatar belakangi oleh survei itu, akhirnya kami berembuk begitu ya. Ini Rumah Pi Nusantara kan memang sudah ada. Grup ini sangat aktif, siang malam itu udah ribut banget di grup itu begitu ya. Ada 1.000-an di WA grup, 3.000-an di Telegram Rumah Pi Nusantara. Dan kita membangun grup yang baru lagi kan, sama-sama pusat begitu. Akhirnya 17 orang perwakilan Rumah Pi Nusantara, para tokoh begitu ya, para pendekarnya, kami pergi ke istana. Jadi kita sudah bikin surat resmi, pergilah kami ke istana Presiden dan Wakil Presiden. Surat itu dimasukkan secara resmi, tercatat Pak. Jadi bukan surat-suratan liar, bukan. Tercatat, pergilah kami ke Sekretariat Negara dan ke Sekretariat Wakil Presiden menyampaikan itu.
Dan syukur alhamdulillah begitu ya, puji Tuhan. Ada respon. Surat itu sudah diresponi oleh Kementerian Sekretariat Negara melalui Deputi Hubungan Kelembagaan. Nanti teman-teman bisa cek di sana. Surat itu sudah didisposisi seperti itu ke Kementerian Perdagangan, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan untuk menindaklanjuti usulan masyarakat Indonesia yang tergabung dalam Rumah Pinusantara. Ya. Berawal dari cerita ini sebetulnya saya berpikir sudah waktunya kekuatan P-Network di Indonesia ini dikonsolidasi. Untuk apa? Membangun Indonesia. Jadi kita tidak bicara lagi nilai koin itu, tetapi kita bicara bagaimana nilai modal sosial ini dibawa untuk melakukan kerja-kerja melayani rakyat. Sehingga Rumah Pinusantara hadir dengan visi dan misi. Nah, nanti visi dan misi itu pertanyaan Bapak selanjutnya, nanti Bapak habis Langsung saja. Jadi Rumah Pinusantara memiliki visi membangun masyarakat Indonesia yang makmur, kuat, dan sejahtera. Dan ini visi Rumah Pinusantara. Misinya apa? Rumah Pinusantara bertolak dari visi ini, memiliki misi yang berfokus pada 6 sektor strategis. Oke. 1 di bidang kesehatan. Pendidikan. 2 di bidang pendidikan. 3 di bidang sosial dan kerohanian. Yang keempat di bidang Koperasi. bisnis dan koperasi. Yang kelima di bidang budaya dan pariwisata. Yang keenam di bidang teknologi dan formasi. Kenapa misi ini akhirnya ada di Rumah Pinusantara? Saya hari ini ada di Kementerian Dalam Negeri. Kami tentunya selaku Binwas. Binwas itu kami yang mengawasi begitu, membina daerah. Jadi pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah ada 32 urusan pemerintahan. Urusan yang pertama itu diatur, urusan absolut itu dimiliki oleh pemerintah pusat. Ada urusan konkuren, urusan dasar yang mau tidak mau harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dan ada 6 urusan dasar di sana, salah satunya kesehatan, pendidikan. Dan ada urusan pilihan. Saya mau Rumah Pinusantara yang adalah kumpulan para pioner P-Network di Indonesia ini itu betul-betul masuk melaksanakan urusan ini. Jadi kita tidak lagi bicara dalam tataran dunia maya yang intangible tadi yang tidak bisa disentuh itu, tetapi ini betul-betul dikonkretkan. Dan Rumah Pinusantara hari ini dipimpin oleh saya di Kementerian Dalam Negeri. Ada 2 lagi Kementerian Kesehatan yang bergabung di sini, teman-teman di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Infrastruktur Wilayah. Dan ini sudah se-Indonesia. Nanti untuk urusan itu biar Ibu Sekjen yang menjelaskan. Itu Pak Otoli. Nah, kembali tadi kepada P-Network. Ini kan tadi disampaikan bahwa ada modal sosial, bagaimana bisa mengumpulkan 1 juta, 1 juta penyaut lah ya. Pioner ini dari seluruh Indonesia ya. Nah, sekarang ini ketika sudah mengumpulkan 1 juta ini dan sekarang tadi diarahkan justru kepada visi ya yang ada tentang selain bisnis lah ya. Ada sosial, ada kesehatan, ada budaya dan teknologi. Teknologi. Bagaimana bisa menggerakkannya 1 juta ini untuk itu? Oke, jadi begini, ini pertanyaan yang sangat dalam ya. Jadi para pioner P-Network ini memang pertama itu diajar setia. Kenapa diajar setia? Karena sejak kelahiran P-Network itu kerja ini gratis. Jadi menambang, banyak caci maki begitu ya. Halu pekerjaan apa itu kan? Tetapi mental P-Network ini, para pioner ini sudah terbentuk. Dan ini sudah 6 tahun. Modal sosial di berbagai grup ini kan sangat besar. Dan masing-masing ada aktivitas. Teman-teman bisa ceklah di YouTube itu kan kegiatan para pioner. Saya tentunya sebagai yang salah satu yang dituakan di Rumah Pinusantara, karena saya mendirikan grup ini, tetapi juga di komunitas P-Network Indonesia saya salah satu yang senior lah ya. Karena sejak 2021 sudah waktunya bagi saya
Semua teman-teman pionir di berbagai grup, di berbagai platform, di lintas itu di daerah, di Sumatera sampai Papua sana. Mari kita berkumpul. Dan ketika saya mengajak teman-teman ini, mereka memang akhirnya mendengar. Karena selama ini kita melakukan edukasi sehat. Jadi kita juga tidak melawan pemerintah, justru kehadiran pionir P-Network Indonesia ini itu betul-betul membantu pemerintah. Bayangkan Pak Otoli, jika Tuhan berkenan, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, koin ini tiba-tiba naik, begitu ya. Karena ini dalam teknologi blockchain, ketika ini kan ada tahapannya, ada roadmapnya, ada desain distribusi bangun kepercayaan, ada testnet dan open mainnet. Ada mainnet itu ada dua, enclosed mainnet dan open mainnet. Di enclosed mainnet ini itu pembentukan nilai, namanya global consensus value, Pak. Dan hari ini di blockchain udah tercatat itu kurang lebih 5 juta lebih transaksi setiap hari, dan itu di angka 314.159 dolar. Kalau dirupiahkan tuh 5 miliar. Sehingga untuk membeli katakan Citra City ini, Sentul, perumahan ini, kalau kita bisa kerjasama ketika P-Network sudah running, itu hanya dibeli dengan itu berapa? Coba kita Citra Sentul ini jual apa? Rumah. Berapa satu perumahan? Ada 2 juta, ada 2 miliar, 3 miliar. Nah, itu kalau 0, sekian. Ya, setengah dolar lah ya, setengah koin lah ya. Setengah koin ya. Karena mungkin kita bisa kerjasama dengan Citra Sentul ini kan? Iya, tapi kan kita sedang memonitor. Artinya begini, saya memang hari ini saya di pemerintahan. Tadi mohon maaf saya agak telat dikit karena memang rapat pemerintah begitu, sehingga Rumah Pi Nusantara dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri. Saya tidak membawa Kemendagri di sini, tapi saya melekat sebagai PNS di Kementerian Dalam Negeri. Jubah itu belum bisa dilepas begitu ya. Sehingga saya mau ini sangat profesional. Syarat-syarat bergabung apa nanti Sekretaris Jenderal akan jelaskan itu. Sudah berapa kita di provinsi, berapa di kabupaten, berapa di kota, dan saya mau, kami semua mau, semua bangsa kita, provinsi, kabupaten, kota, semua ada Rumah Pi Nusantara, karena pionir di sana semua. Itu Pak Otoli. Oke. Saudara sekali, Bu Seli, sebagai sekjen tentu Bu Seli pasti punya data lah. Iya. Ya, ini kan tadi kan pionir ini kan dikumpulkan dari seluruh berbagai wilayah. Iya. Nah, sekarang untuk saat ini tadi sudah ada angka 1 juta ya. Tetapi ini kan terdiri dari provinsi dan kabupaten kota. Iya. Untuk saat ini Rumah Pi Nusantara ini sudah ada di berapa provinsi dan juga kabupaten kota? Terima kasih. Saya sungguh luar biasa untuk undangan ini ya. Terutama sekali bukan secara kebetulan ya, saya yakin itu. Pak Coli juga boleh bergabung nanti ya di dalam Rumah Pi Nusantara ini. Saya bersyukur dengan adanya Pi Nusantara ini. Kenapa? Merekrut adalah seluruh para pionir, seluruh Indonesia. Nah, sehingga untuk memvalidasi ya, untuk bagaimana caranya supaya mereka boleh tergabung semua, dengan syarat ya yang dari daerah, dari provinsi, kabupaten, kota itu harus membuat suatu organ kepengurusan. Di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Nah, kepengurusannya seperti tadi yang Bapak sebutkan ya, Pak Ketum sebutkan, yaitu di dalam bidang-bidang penasehat, ketua, sekretaris dan bendahara dan semua bidang-bidang yang ada ke 6 bidang tadi. Dan itu memang lumayan besar Pak selama ini dalam satu kepengurusan itu ya, artinya itu bisa 20 orangan. 20, 25 sampai ada kan. Kalau penasehat, ada penasehat 1, penasehat 2 sampai ketua, sampai dalam bidang-bidang tadi. Nah, itu harus mereka membentuk suatu struktur itu ya, kepengurusan itu, dan disetor kepada kami. Dan nanti kami dengan sekretaris itu yang memvalidasi itu, verifikasi ya tentunya, sampai
setelah itu diturunkan SK. Iya. Nah sekarang di provinsi sudah berapa banyak? Nah sekarang untuk seluruh Nusantara ini provinsi ada 10 provinsi dan 17 kabupaten, 5 kota, termasuk ada beberapa orang Indonesia yang ada di Yunani. Oh di Yunani. Ya, untuk provinsi di mana saja sudah ada? Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Timur. Oke, Kaltim. Iya, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sulut, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, Pak. Bali, berarti ada 10 ya? Iya, 10. Ya. Dan kabupaten, kota sih cuma sedikit ya. Iya. Iya, kalau yang pastinya kabupaten tuh lebih banyak karena kan satu provinsi itu kan berapa puluh kabupaten ya. Iya. Itu banyak sekali gitu. Dan puji Tuhan sih untuk selama ini sih kami lancar dan komunikasi lancar dengan yang di daerah begitu ya, walaupun ya sekarang kan dengan media sosial itu kan dengan media WhatsApp ya, teknologinya itu cepat sekarang itu komunikasi. Iya, jadi hanya melalui itu gitu. Nah sekarang Bu Seri, kalau ada orang yang bergabung di Rumah Pinusantara, iya, siapa yang dihubungi dan bagaimana caranya? Iya, yang pasti sih syaratnya adalah pionir. Ya harus punya, artinya dia sudah ikut menjadi penambang. Nah, terus beliau akan menghubungi saya secara untuk menjadi anggota. Nomor HP berapa? Iya, disebut aja nggak apa-apa. Iya, 0852 56 76 0373. Jadi semua yang akan membentuk suatu struktur tadi kepengurusan harus melalui saya dulu gitu. Baru nanti saya store kepada sekretaris. Beliau berkomunikasi. Kami selalu berkomunikasi dengan Pak Ketua Umum, dengan Ibu Sekretaris Ibu Esther yang luar biasa. Nah, kalau di pusat alamat kantornya di mana? Kami sekarang masih di Cipayung, Pak. Cipayung. Iya, di Cipayung untuk sekretariatnya. Ini puji Tuhan, kalau memang Tuhan berkenan dengan adanya Rumah Pinusantara, kami mungkin akan ambil di Jalan Ahmad Yani ya, itu sekretariatnya. Bapak tahu itu Sinode Gereja Betel itu terusannya, iya. Yang daerah situ. Iya betul, daerah situ. Ini kami sedang doakan. Iya. Bergumul. Terima kasih. Iya. Nah, menarik ini Pak Ketum, Pak Arnar. Jadi ini kan selain sosial, saya sebenarnya lebih sedikit membawa kita kepada bisnisnya. Nah, karena ada tadi nilai koin. Ya, kan sekarang kan di Amerika kan ada sekarang. Ya, tapi kalau itu sudah jalan, sudah ada angkanya. Sekarang ada orang yang mau menjadi penambang, ya menjadi pionir. Ya, bagaimana caranya? Ya, lewat bagaimana cara pendaftarannya? Tapi apakah ini bukan halu-halu aja nanti ini? Apakah ini bisa menjadi kenyataan? Bagaimana cara mengklaimnya? Ini luar biasa. Sudah bisa dijawab ya? Iya, silakan. Teman-teman, ini pertanyaan, saya kira ini pertanyaan kunci begitu ya dari Pak Otoli. Makasih Pak Otoli. Jadi gini, teman-teman ketika bergabung di Rumah Pinusantara wajib menjadi pionir P-Network. Itu penambang. Oke. Lalu benefit apa yang kita dapat baik dari P-Network maupun dari Rumah Pinusantara? Dari P-Network apa yang kita dapat? Maka kita dapat satu ya, kita akan rinci. Teman-teman akan mendapatkan koin P di situ. Dan ini gratis, tidak pakai duit. Tidak beli ya? Tidak pakai duit. Bahkan ketika teman-teman sudah lulus verifikasi KYC, Know Your Customer, maka koin ini itu sudah menjadi sesuatu yang sangat mahal nilainya. Hari ini memang sedang dikonsolidasi market di internal P-Network. Dan perintah hold dulu, tahan dulu. Nah, jadi cara kerjanya sangat mudah untuk mendapatkan koin ini. Kita menjadi pionir di sana, menambang, dan kita di absen 1/24 jam. Ini kan running. Katakan jam 7 pagi saya melakukan klik petir karena simbolnya petir, besok jam 7 mati petir itu. Maka hidupkan lagi,
24 jam dia running lagi dan koin akan bertambah. Hari ini memang dulu agak lambat. Waktu saya masuk mendapatkan satu koin, katakanlah satu hari itu saya dapat 3 koin. Iya. Tidak mengajak siapa-siapa. Ini kan bukan bisnis aja-aja, Pak. Iya. Bukan multi apa ya? Bukan multi level marketing, iya. bukan ponzi, bukan. Iya. Dan ketika hari ini itu base rate sudah turun, Pak. Jadi untuk mendapatkan satu koin itu udah lebih dari 10 hari. Hari ini begitu. Nah, oke, sekarang Pak Abnur sudah bergabung sekitar 4 tahun, udah berapa koin dapat sekarang? Wah, saya jika Tuhan berkenan hari ini saya sudah 80 ya. 70 Koin? ribu. 70.000 koin? Iya. 70.000 koin. Koin ya, bukan poin. Iya, koin. 70.000. Kalau satu koin tadi ada 5 miliar. Ya Bapak tinggal kalikan aja. Wah. Bapak tinggal kalikan aja. Luar biasa. Jadi kapan bisa diklaim menjadi uang rupiah koin ini? begini, hari ini sebetulnya di tanggal 20 Februari P-Network itu sudah open network. Iya. Di 5 exchanger. Ada OKX, ini exchanger besar dunia ini. Ada Pionex, ada Max, ada Bitget, ada Get.io. Iya. 5 exchanger ini itu resmi yang sudah diverifikasi oleh core team, namanya KYB, Know Your Business. Karena ini Web3 dan P-Network ini menjadi motor dari Web3. Jadi teman-teman nanti di sini juga akan berhubungan dengan Web3. Kalau teman-teman mau lihat ini nanti bisa dibuka P-Blockchain itu ada drop down itu teman-teman bisa lihat white paper di sini. Cetak birunya bisa dilihat di sini. Dan ini situs resminya P-Network dunia begitu ya. Teman-teman bisa gabung sini. Apa keuntungan kita? Jadi keuntungan kita selain dapat koin, kita dapat jejaring sosial. Iya. Yang bukan hanya Indonesia, dunia. Oke, bicara ekonomi, P-Network sudah menjadi bagian dari revolusi keuangan kita. Next. Hari ini memang kita sedang membangun. Tetapi next, dunia ini akan berubah. Dan di Indonesia ini sudah lebih dari 1 juta, Pak, penambang. Bisa diverifikasi cerita saya ini. Bapak Wapres kita, Mas Gibran, itu penambang P-Network sejak 2021. Bisa diverifikasi, nanti teman-teman Nawacita pergilah ke Istana Wakil Presiden. Mas Wapres penambang Pindad. Karena saya sudah Tapi untuk saat ini belum bisa dicairkan jadi uang ya? Bisa, di exchanger bisa. Di exchanger besar itu udah bisa. Teman-teman bisa membeli di sana. Cuma nilai satu koin sekarang masih 0,07. Waktu peluncuran 2. Ini Pak Abnur sudah pernah cairkan nggak koinnya? Saya sudah, saya beli di exchanger, tapi yang koin saya kan aman. Yang koin, tapi saya beli exchanger, berapa kali saya sudah. Oh, bisa dibeli? Iya. Bisa. Kalau saya mau nambah koin, berapa kalau mau beli sekarang? Masih 0,07 turun dolar. Saya sudah membeli. Oke, kalau kita nggak beli, cuma tadi bergabung yang seperti itu juga bisa? Tidak masalah. Gratis kan? Karena P-Network ini visinya membangun mata uang paling inklusif di dunia yang bisa dimiliki oleh siapa saja. Harum P Nusantara ketika bicara ekonomi, kenapa ada bisnis dan kooperasi? Kenapa ada teknologi dan informasi? Karena kita ada di sini. Iya. Artinya jika Tuhan berkenan suatu saat, sahabat Nusantara, teman-teman Nawacita di seluruh Indonesia ini, jika memang akhirnya kita kan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau koin ini akhirnya dia running ke 314.159 dolar, 5 miliar. Ramai dunia, Pak. Indonesia ini akan sangat kaya raya, benar, Pak. Dan Rumah P Nusantara akan menjadi pemimpin pergerakan itu. Benar. Perubahan global. Jadi begini Pak Otoli, terima kasih kami pimpinan pusat sudah diundang ke sini. Ya. Kami berdoa Nawacita diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Dan selaku Ketua Umum Rumah P Nusantara, saya instruksikan, ini resmi,
kepada pimpinan pusat, pimpinan provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia, jadikan Nawacita, Media Nawacita Indonesia, pusat rujukan informasi pertama untuk mendapatkan informasi tentang P-Network dan Rumah Pi Nusantara. Ya. Begini Pak, kenapa saya berterima kasih ke Pak Ottoli diundang ke sini? Di tengah-tengah hiruk pikuk kebisingan di bangsa kita, menjatuhkan sana, menjatuhkan sini, Rumah Pi Nusantara ada 3 poin dasar yang dipegang teguh oleh seluruh keluarga besar Rumah Pi Nusantara. Apa itu? Pertama, ini saya harus lihat teman-teman, berkata-kata dengan benar. Artinya seluruh pioner P-Network Indonesia yang tergabung dalam Rumah Pi Nusantara harus berkata-kata dengan benar. Menyampaikan pikiran, pendapat itu harus terverifikasi. Harus ada data, harus ada bukti. Berkata-kata dengan benar. Yang kedua, melakukan kebenaran dan keadilan. Kita ini Pancasila. Rumah Pi Nusantara pondasinya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melakukan keadilan dan kebenaran, Pak. Keadilan apa? Kenapa 6 sektor ini hadir? Kesehatan, pendidikan, sampai informasi, teknologi dan informasi. Kami di Rumah Pi Nusantara sudah membuat satu sistem yang itu pakem, betul-betul pakem. Dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, itu ada 3 komisi. Cara kita sudah seperti DPR, Pak. Komisi 1, gabungan dari bidang organisasi dan bidang pendidikan. Ketika ada isu-isu pendidikan, maka Komisi 1 RPN di berbagai tingkatan akan merespon itu. Mereka akan melakukan pertemuan rapat dalam diskusi kebijakan dan melahirkan satu kebijakan. Mereka juga akan satu saat akan duduk bersama dengan komisi di DPR RI, mungkin di DPD, di berbagai tingkatan, provinsi, kabupaten, kota, untuk membicarakan isu-isu pendidikan. Tadi Pak Ottoli ketika kita di luar ini bicara tentang perguruan tinggi, maka itu akan menjadi PR Rumah Pi Nusantara. Bagaimana? Karena kita meredesain ulang. Kaitannya dengan apa? 100 tahun Indonesia Merdeka. Jadi kehadiran Rumah Pi Nusantara untuk mempersiapkan Golden Generation 100 tahun Indonesia Merdeka, Pak. Komisi 2, di sana ada kesehatan, ada sosial dan kerohanian, ada budaya dan pariwisata. Komisi ini akan meredesain ulang bagaimana merespon isu-isu yang saya katakan ini dalam tataran nasional, dan ini akan membawa ulang bangsa kita bagaimana spirit kerohaniannya, spirit sosialnya, spirit budaya dan pariwisatanya. Ini Komisi 2. Komisi 3 bicara kaitannya dengan teknologi, bisnis koperasi, teknologi dan informasi. Di berbagai tingkatan ini udah pakem kita, Pak. Jadi Rumah Pi Nusantara ini, kehadiran para pioner P-Network, betul-betul kita konsolidasi modal sosial ini untuk membangun bangsa kita, membawa Indonesia, kehidupan masyarakat Indonesia makmur, kuat dan sejahtera. NKS menuju keluarga sehat, menuju keluarga sejahtera, makmur, kuat, sejahtera. Jadi kehadiran RPN ini, sehingga saya mengundang teman-teman di seluruh Indonesia yang belum bergabung di Rumah Pi Nusantara, yuk segera bergabung. Karena ini organisasi benar. Kita saat ini sedang on progress ya, yang notaris. Jadi saya akan jadikan ini instruksi Ketua Umum, begitu ya. Teman-teman Rumah Pi Nusantara, para pioner P-Network di Indonesia, jadikan Media Nawacita Indonesia sebagai salah satu rujukan informasi kaitannya dengan Rumah Pi Nusantara. Saya sedang melihat senyum Pak Ottoli begitu. Terima kasih Pak Angger, Ketua Umum ya. Sahabat Media Nawacita Indonesia, tadi kita disajikan oleh Ketua Umum dan juga Ibu Sekjen bagaimana cara bergabung, dan
Ada beberapa tadi keuntungan yang kita bisa dapatkan. Yang pertama, secara sosial kita punya jaringan ya, yang luar biasa di seluruh Indonesia, terkonsolidasi dengan baik. Maka tadi ada ajakan bahwa setiap provinsi, kabupaten kota kalau bisa dibentuk kepengurusannya, ya tadi nanti bisa dihubungi Indonesia. Oh iya, saya tambahkan. Ya. Kan sebelum diorbitkan SK Pak, setiap wilayah yang sudah membuat struktur itu harus berikrar. Ya. Begitu. Itu memang suatu ini sudah standar kita ya. Standarnya begitu. Saya menyambung jadi apa luar biasa. Iya, saya menyambung apa yang dikatakan oleh Sekjen begitu. Jadi kita ini kolektif kolegial. Jadi kita tidak menso begitu ya, one man show no. Kita bekerja bersama-sama. Ini instrumen ini udah kerja semua. Jadi gini, saya sudah hari ini kita mengamati karena ketika kita sudah membentuk organisasi Rumah Api Nusantara, kita langsung membentuk komisi. Komisi 1 sudah selesai dengan agenda mereka. Komisi 2 sudah selesai. Komisi 3 kami sedang menunggu laporan Komisi 3. Ini mereka pleno begitu ya. Dan kami persiapan paripurna. Lalu langkah apa yang akan kita lakukan di Rumah Api Nusantara? Inilah timeline kita, supaya teman-teman di media Nawacita Indonesia juga bisa mengikuti pergerakan kita. Ini kalau saya mau katakan organisasi ini genuine organization, sangat genuine. Oke, timeline kita sudah membentuk kepengurusan di tingkat provinsi. Paralel dengan itu, kita sudah membentuk kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Tadi sudah dikatakan Sekjen. Persyaratan mereka dua hal: mengusulkan kepengurusan organisasi di cabang provinsi atau kabupaten provinsi berbagai tingkatan, dan ikrar tadi. Ikrar kebangkitan, ucapan ikrar kebangkitan Nusantara, dan divideokan. Itu sudah paket kita, standar kita. Enggak, dari mana mereka dapat? Kita provinsi, pusat sudah ya, dari kesekjenan itu sudah ada kata-katanya begitu ya. Kesetiaan kepada Pancasila itu intinya, dan setia pada visi dan misi Rumah Api Nusantara. Setelah itu, pimpinan pusat akan menerbitkan surat keputusan pimpinan, dan sudah 34 SK yang sudah. Dan teman-teman provinsi lain sudah melakukan itu. Ketika ada usulan dan belum ada ikrar, SK tidak akan turun. Itu salah satu tiket begitu ya. Nah, setelah itu pimpinan pusat akan mempersiapkan dirinya untuk pelantikan. Harapan kita nanti pelantikan ini akan dihadiri oleh presiden kita, wakil presiden Pak Otoli juga kita akan undang dengan hormat untuk hadir begitu ya. Dan tentunya saya sangat rindu karena ini organisasi resmi, ada badan hukumnya, ini ongoing ya, pengurusan badan hukumnya. Harapan kita bisa melakukan konsolidasi dengan berbagai lembaga, baik itu lembaga negara maupun memang yang teman-teman yang ada di swasta. Ya, swasta. Oke, setelah itu kita akan lakukan rapat pimpinan nasional pertama untuk merekomendasikan pelantikan provinsi se-Indonesia ini, begitu ya. Setelah kita melakukan rapat pimpinan dan pelantikan, maka ini agenda organisasi kan udah jalan. Kita akan melakukan rapat kerja nasional pertama di Bandung. Kemarin waktu saya di Bandung, kebetulan saya kami BPSDM kerjasama dengan PBB, UNFPA. Nanti Rumah Api Nusantara akan masuk di program ini nanti. United Nations Population Fund itu yang ngurusi Badan Kependudukan Dunia begitu ya, organisasi ini. Jadi kekerasan berbasis gender, Rumah Api Nusantara nanti akan masuk di situ. Kita doakan begitu ya. Nanti rapat kerja nasional pertama di Bandung. Rakernas ini akan dihadiri oleh semua pimpinan baik provinsi, kabupaten, kota, dan alat kelengkapan RPN ada di sana. Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, masing-masing dengan program kerjanya. Setelah rapat kerja nasional ini sudah fix, kita melahirkan program kerja kita, maka tahapan selanjutnya dalam timeline kita
kita akan memperkuat kerjasama dengan berbagai stakeholder, baik di internal dalam negeri maupun stakeholder luar negeri. Dan setelah itu implementasi program timeline selanjutnya, implementasi program ini kita akan melakukan namanya workshop nasional. 38 provinsi kita akan putari begitu, karena kita sehingga perlu Rumah Pi Nusantara ada di berbagai provinsi begitu. Saat ini sudah 10 ya. Di workshop itu kita akan melakukan apa? Kita akan menggali potensi lokal daerah dalam mendukung program pemerintah, Pak. Jadi ada 6 bidang ini, contoh di bidang kesehatan. Hari ini Pak Presiden kita, Pak Prabowo, gencar dengan makanan gratis. Ya. Lalu bagaimana resources yang ada? Maka Rumah Pi Nusantara akan contoh melakukan workshop. Pembukaan itu opening sudah di Sulawesi Utara. Jadi kami sudah menentukan tempatnya. Teman-teman di Jawa Barat sudah siap dengan sebagai tuan rumah rapat kerja nasional. Di Provinsi DKI, kami sudah siap dengan teman-teman yang akan menjadi panitia pelaksana pelantikan nasional pimpinan Rumah Pi Nusantara. Dan teman-teman kita di Sulawesi Utara itu sudah ada SK-nya semua ini. Mereka sudah siap dengan kegiatan tabugongnya workshop nasional itu di Sulawesi Utara. Jadi kita sudah atur ini. Ini udah partai politik kalah, tapi ini kita bukan partai politik. Manajemennya kita profesional. Jadi Rumah Pi Nusantara bukan partai politik. Tapi Rumah Pi Nusantara itu kita bawa setara dengan NU dan Muhammadiyah. Jadi kita berdiri atas semua kepentingan dan golongan. Nafas kita apa? Sosial ekonomi. Ini Rumah Pi Nusantara. Nah, tahapan kita ketika kita melakukan workshop di berbagai daerah, maka inilah yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita akan melakukan kajian, analisis kaitannya dengan manajemen di sana. Manajemen daerah ini seperti apa? Itu yang akan kita gali di workshop. Yang kedua, kaitannya dengan sumber daya alam dan sumber daya yang resources yang akan kita kelola di sana. Apa yang tersedia? Jadi bahan baku produksi apa yang tersedia di sana? Kalau kita implementasi, kalau ikan, cari ikan di mana? Kalau telur di mana begitu? Kalau susu di mana? Kira-kira begitu. Jadi bahan baku produksi dan sumber daya alam itu akan kita bongkar, kita akan kaji ketika kita melakukan workshop itu. Selanjutnya apa? Ketika kita sudah mengidentifikasi ada manajemen daerah itu, ada sumber daya alam dan bahan baku produksi, langkah selanjutnya kita akan lakukan apa? Identifikasi sumber daya manusianya. Ada enggak SDM yang mendukung kaitannya dengan ini? Ketika ini ada resources sumber daya alam, ketersediaan SDM bagaimana daerah itu? Setelah SDM, maka kita akan mengidentifikasi bagaimana bahan bakunya, kalau sudah siap ya, sekarang infrastruktur seperti apa. Kalau sudah ada manajemennya, kalau sudah ada bahan baku produksi dan sumber daya alamnya, kalau sudah ada sumber daya manusianya, bagaimana infrastruktur, ada enggak? Contoh umpamanya mengolah ikan di wilayah, resources melimpah. Lalu sumber daya manusianya seperti apa? Yang dipertanyakan lagi, bagaimana infrastrukturnya, ada enggak? Nah, setelah itu kita akan menggali apa? Teknologinya. Kalau sudah ada infrastrukturnya, bagaimana teknologi pengolahan ikan itu? Kalau kita bicara ikan, teknologinya bagaimana? Nah, setelah itu, bagaimana kita berinovasi? Inovasi ya. Dan yang terakhir, bagaimana kita mengomunikasikan. Jadi ikan yang sudah kita ada teknologinya, satu ini menjadi berapa varian ikan, begitu ikan kaleng, ikan apa, ini kan ada inovasi. Workshop itu sebetulnya menggali resources, menggali kekayaan daerah ini, dan itu kita akan putar di seluruh Indonesia. Jadi Rumah Pi Nusantara bukan hanya perkumpulan biasa, Pak. Ini genuine organization yang ada di Indonesia. Luar biasa. Ini Pak. Dan terima kasih teman-teman media Nawacita Indonesia, tentunya Pak Ottoli sebagai komisaris, dan seluruh keluarga besar media Nawacita Indonesia. Saya berterima kasih atas nama Rumah Pi Nusantara. Mari kita engagement ya, kerjasama. Dan saya sudah mewajibkan
seluruh keluarga besar umat Nusantara di berbagai tingkatan, media resminya, rujukan utamanya media Nawacita Indonesia. Gitu ya. Sahabat media Nawacita Indonesia dimanapun berada, menarik sekali perbincangan saya dengan Ketua Umum dan juga dengan Ibu Sekjen Rumah Nusantara. Ada banyak tadi hal yang disampaikan, apa yang kita dapatkan, terus bagaimana cara juga bergabung sudah disampaikan tadi. Dan saya berharap bahwa teman-teman sahabat media Nawacita Indonesia bisa melihat juga ya.